Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati fa ulaika lakumud darajatul 'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillah hadirin, berjumpa lagi bersama saya dalam acara A3. Ayo amalkan agama. Bersama Ustadz Bayangan. Sebelumnya saya bersyukur kepada Allah dan banyak-banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung acara ini, pada orang tua saya, anak dan istri saya, adik-adik saya, dan rekan-rekan sahabat saya. Tidak lupa juga kepada Bapak Epudin sebagai mantan Sekmat Cibogo dan sahabat kecil saya yang ada di Bekasi beserta keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dukungan kalian menjadi amal yang baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke hadirin, sekedar ngulas pembicaraan sebelumnya bahwa apa itu agama dan orang-orang yang ada kaitannya dengan agama akan menjadi mulia hadirin. Sekarang hadirin, di mana itu agama hadirin? Perhatikan ini hadirin. Agama ada dalam diri kita. Agama ada dalam hati kita. Jadi agama bukan hanya ada di dalam tulisan-tulisan saja, dalam kitab-kitab atau ceramah-ceramah hadirin, atau majlis-majlis. Tidak hanya seperti itu hadirin. Bila mana hadirin informasi ini bisa menjadi agama hadirin? Bila informasi-informasi itu datang kepada kita dan kita terima, lalu kita amalkan, maka informasi itu akan menjadi agama yang sempurna dalam diri kita. Itu yang dikehendaki Allah dan Rasulnya hadirin. Sehingga Rasulullah SAW katakan, apabila kamu ingin melihat agama, lihatlah Abu Bakar, lihatlah Umar, Utsman, hadirin, lihatlah Bilal dan sebagainya hadirin. Rasulullah tidak sampaikan, apabila kamu ingin agama, lihatlah kitab anu, tulisan anu, tidak hadirin. Inilah. Dan kenapa hadirin kita malas sekali mengerjakan amalan-amalan agama? Ada 3 faktor yang pengaruhinya hadirin. Yang pertama, lemahnya iman kita. Yang kedua, kita tidak tahu manfaat apa dari amal-amalan tersebut hadirin. Yang ketiga, kita tidak tahu cara mengamalkan satu amal itu hadirin. Kenapa iman yang pertama menjadi indikator kita malas mengerjakan amal hadirin? Dalam rukun Islam yang pertama adalah kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hadirin. Diikuti dengan kalimat amal hadirin. Perhatikan ini. Apa kalimat amal itu hadirin? Yaitu as-shalah. Tidak zikir atau puasa atau haji dulu hadirin, tapi as-shalah. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shalah adalah kepalanya amal hadirin. Komandannya. Jika manusia tidak mempunyai kaki atau tangan hadirin, masih bisa disebut manusia hadirin. Tapi manusia yang tidak punya kepala hadirin, entah disebut apa hadirin. Dan sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Jika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal kita. Dan bila sholat kita rusak hadirin, maka perhatikan, akan rusak semua amal kita hadirin. Komandannya suatu amal. Yang kedua, indikatornya hadirin, kenapa kita malas mengerjakan amal-amal? Kita tidak tahu manfaat dari sebuah amal hadirin.
Jika Anda membeli sebuah handphone, pasti dan pasti Anda tahu manfaat apa dari sebuah handphone. Begitu juga amal. Jika Anda tahu apa manfaatnya baca Al-Quran, apa manfaatnya sholat, apa manfaatnya tidur cara baginda Rasulullah, makan cara baginda Rasulullah, apa manfaatnya jalan pergi ke masjid, maka insya Allah Anda akan melaksanakan amal dengan senang hati, hadirin. Faktor yang ketiga, hadirin, kita tidak tahu caranya mengerjakan sebuah amal, hadirin. Kalau Anda punya handphone, tentu Anda akan belajar supaya tahu bagaimana cara mengoperasikan sebuah handphone, hadirin. Begitu juga amal, hadirin. Apabila Anda tahu cara mengerjakannya, insya Allah Anda akan mengerjakan sebuah amal dengan senang hati. Maka 3 faktor ini harus kita perhatikan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman, tahu fadilahnya, tahu manfaatnya, dan yang ketiga adalah tahu cara mengoperasikannya atau mengaplikasikannya, hadirin, atau mengamalkan. Di lain waktu, hadirin, kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan iman supaya kita dapat mengerjakan seluruh amal-amal agama dan amal-agama sempurna dalam diri kita. Itu maksudnya, hadirin. Tujuannya adalah supaya kita bisa bersenang-senang nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah manusia hanya ada dalam agama. Seperti ikan-ikan ini, hadirin, berenang ke sana kemari. Dia senang karena fitrah ikan ada dalam air, hadirin. Rakyat biasa, pedagang, petani, semuanya, hadirin, fitrahnya dalam agama. Jika kita sempurna mengamalkan perintah Allah selama 24 jam dalam satu hari, insya Allah kita akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Mungkin sampai sekian dulu pertemuan kita. Yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.